Ya, halo masyarakat. Balik lagi di kampus masyarakat ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang profesinya cukup menantang. Ya, selamat datang Pak Agil. Mungkin langsung ke pertanyaan ya Pak Agil. Boleh. Pak Agil bisa ceritain nggak sedikit latar belakang Pak Agil, gimana awal mula Bapak bisa masuk ke pemadam kebakaran? Baik, sebelumnya mungkin perkenalan dulu lah ya. Ya, Nama asli saya tuh Gil Mangutakin, ya. cuman dipanggil Agil ya. Bukan Ragil. Bukan lagi. Kalau Ragil di mana sih? Di Jerman. Di Jerman. Ya mah Agil di Garut gitu kan. Mungkin Agil teh sebutan orang Sunda Ya, buat anak bungsu. anak bungsu. Di Sunda mah Agil, kalau misalnya di Jawa Ragil. Agil. Serius itu. Oh, Ilmu tentu ya. Ilmu. Nah, mungkin kalau misalnya latar belakang sebelumnya saya mungkin pernah belajar ya TK, SD, dan saya juga pesantren, ya. Senawiyah dan Mualimin di Ponpes Pesantren Persatuan Islam 76 Tarogong di Simpang 5. Tarogong. Terus 2016 saya lulus, melanjutkan pendidikan kuliah di Jakarta. Saya ngambil jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Keren ya. Keren kan? Hanya kan kuat lebih ke semester 2 Oke. karena di DO ada pertimbangan lah ya, yang mungkin memang saya mungkin tekotakan bahasa Sunda nama Oke. teka-tekan ilmuna. Jadi saya di DO di salah satu kampus di Jakarta, Ya. melanjutkan lagi di Garut. Mungkin dulu saya 2018 saya tuh ojek online. Jadi online. 2018 ojek online, awal Maret kalau nggak salah, Maret, April, Mei. Nah, Mei itu saya terjun ke organisasi kemanusiaan, terkhusus di bidang mengawal ambulan, namanya Indonesian Escorting Ambulan. Nah, itu tuh salah satunya pencetusnya Kak Nova kalau nggak salah di Jakarta. Jadi dulu tuh Kak Nova tuh melihat ambulan macet, nggak ada yang ngasih jalan, jadi dia tuh jadi escorter. Nah, dari situ saya tuh ngikutin sampai sekarang masih eksis. Indonesia Escorting Ambulan itu dibawa oleh Bung Egi, mungkin teman saya Yaman tahu, mungkin dia Presiden Mahasiswa Uniga. Presiden mahasiswa Uniga. Angkatan berapa tuh, Pak? 2016 2016. 2020 kalau nggak salah. 2020. Egi kalau nggak salah ya. Nah, di situ saya kenal, ternyata ada teman saya namanya Iki Chaplin. Iki Chaplin ya. Dicaplin karena mukanya kayak Chaplin, Kayak Chaplin. padahal sih kayak kan cupang. Nah, dari situ dia ngenalin ke saya saplakar atau pemadam kebakaran. Awalnya pemadam kebakaran. Bahkan saya 2018 itu baru tahu pemadam kebakaran Indonesia, khususnya di Garut itu ada. Oke. Saya tertarik lah, bilang ke si Ki saya mau ikutan yang kayak ente lah gitu, kasih ke mana gituan nanti. Ngawa mobil pemadam, kan padahal mobil pemadam itu nggak usah dikawal. Kan prioritas utama, meskipun kereta api aya wayahna damkar kudu heula ulah ditabrakkeun. Nah, dari situ ketika saya ikutan langsung dibawa ke Mako. Dulu tuh Mako tuh markas komando yang ada di pasar Cawitali. Itu markas komando yang kedua kalau nggak salah. Kan dulu pemadam kebakaran tuh di Patriot. Sekarang balik lagi ke Patriot. Tahun 97, pokoknya tahun 90-an lah. Nah, dari situ saya ikutan, namanya dulu Satlakar. Satuan Relawan Kebakaran. Cuman diganti nama jadi Redcar.
relawan damkar. Pertama saya ikut satlakan, kejadian kebakaran langsung hari itu Gunung Guntur. Oh, yang di Gunung Guntur. Gunung Guntur. Nah, pengalaman pertama saya mademin api, tapi bukan pakai air, pakai ilalang. Pengalaman pertama pasti butuh tekad yang pasti kuat loh. Nah itu. Nah, gimana cara kayak ini api nih pasti ada ketakutan. Iya. Pertama emang saya takut kan. Ya. Ih api nih. Ya. Luas kan, batu teh. Orang lawannya lain jelema. Lawannya api gitu kan dikendalikan kan ku Allah gitu kan kasar nama. Cuman sebelum terjun ke TKP, sebutnya TKP 65. Tekad 65 tuh kode kebakaran, kode merah kebakaran. Oke. Nah, jadi ketika itu pas kita nyampe di kaki Gunung Guntur, di briefing lah sama komandan. Disebutnya tuh Danru, komandan regu. Nah, kata Danru tuh kalau mademin gini nggak usah pakai air. Capek kita naik ke atasnya. Ya. Ada metode pakai ilalang. Tahu ilalang kan? Tahu. Jukut panjang. Ilalang, jukut panjang pokoknya malah. Nah, itu teh si ilalangnya pakai air. Pakai air. Jadi ditepuk-tepukin aja. Oke. Nah, karena semangat kan motivasi, oh ini harus padam nih. Ya. Bahkan kan sampai warna raja gitu kalau nggak salah kelihatan merah gitu kan. Ya. Pokoknya kode Gunung Guntur tuh kalau Gunung Guntur kebakaran merah pokoknya. Soalnya kelihatan banget. Nah kan nepok-nepokin tuh, kalau ngegebugan sunut tah. Ya. Si oreng kan bahasa Indonesia, pokoknya masih orangnya. Ketika ngegebugan gitu teh, si seureut teh lain pareum, nggak padam, Ya. bahkan pindah. Indah. Gara-gara non percikan. Ya. Jadi pas kita misalnya nih kebakaran di sini, kita gebuk-gebukin di sini, yang di sini kebakar. Sampai pernah di tengah-tengah tuh kita dikelilingi api. Resikonya gede juga ya, Pak. Risikonya tinggi. Itu tuh saya masih relawan. Masih relawan pasti. Relawan kan gak dibayar. Iya. Rela berkorban jiwa dan raga meskipun gak dibayar. Nah di situ teh yang mikir lahnya saya teh oke gini jadi damkar teh. Iya. Memang ada ketakutan mau jadi damkar kakasieun. Nah sebelumnya 2016 silam saya pernah daftar ke salah satu instansi, kalau bahasa gaul sekarang mah kacang hijau, tau nggak? Apa tuh? Tentara. Oke. Kacang hijau. Udah pede itu mah, emang 2015 saya motivasi harus tembus fisik segala rupa pokoknya. Cuman dipikir-pikir kasihan saya aja, maksudnya kakak merot di awal. Emang mungkin sayanya nggak bisa mengendalikan emosional, pikiran segala rupa, tinggalin. 2016 beres beres sekolah, sebelum ke Jakarta saya langsung ikutan tes polisi. Tes polisi. Itu umur berapa perkiraan? Umur 20 tahun kan? 20 tahun. 20 tahunan lah. Nah, beres di situ paribasa Sunda nama kieu. Mun maneh ngajak ke polisi, ulah ngajak batur. Oke. Biasanya nu diajak menjadi polisi. Ya. Tah pengalaman saya gitu. Jadi teman yang ngajak, teman yang udah punya kasar nama, punya kursi gitu kan, soalnya pamannya punya porsi lah. Ya. Jadi bisa keluarga yang bisa masuk gitu kan, kalau nggak salah dulu. Cuman kalau rancu ini mohon dikoreksi lah ya. Nah dari situ saya datang nyobain jadi polisi gitu kan. Nah saya nggak bilang sama bapak saya, soalnya kan kata bapak saya kalau mau jadi polisi yang baik. Itu percakapan dari waktu kelas 1 SMA lah. Kelas 1 SMA. Nah habis dari situ daftar nyoba-nyoba, bawa berkas segala rupa, tinggal tes. Nah teman saya tuh di tes tinggi nggak masuk. Oke. Sedangkan saya masuk. Bahkan pamannya tuh bilang, lanjutin aja sayang, lebar.
sok jadi api nggak salah mah. Hari pertama saya nggak bawa apa-apa, bawa awak kumpul ke sana, bawa raganya. bawa raganya. Pede weh. Soalnya saya pernah tes TNI, mas tinggi udah masuk gitu. Udah masuk. Nyoba lah polisi. Nah kata kan dulu mah ada 6 meja kalau nggak salah ya, kesehatan, berkas, kesehatan, kertas kesehatan, kertas SD, kertas SMP, SMA, satu lagi lupa, 5 kalau nggak salah. Nah pokoknya jadi satu-satu lah, berkas tuh ini jadi dulu tuh, itu kalau sekarang. Nah dari situ udah pede ya, udah apa namanya, udah mau banget jadi polisi gitu kan. Besoknya saya bilang, Pak saya mau daftar polisi, katanya mau jadi tentara. Marawat lah kasar namanya, jadi si bapak teh kudu jadi orang jadi tentara. Jadi tuntutan ya. Tentara tuh masuk, polisi tuh masuk. Udah nggak dari situ teh, gagal deh ya mah. Dari situ saya teh jadi ngegojek. Nah itu yang silam-silamnya. Nah sebelum jadi pemadam, saya juga pernah pas zaman COVID, saya kan masuk damkar itu 2020. Pas zaman COVID kan, 2020 saya usaha bubur. Jualan bubur. Di mana tuh Pak? Di PD Persis. Iya yang di Kerkop. Bareng Satria sama Zaki. Itu Zaki mah presiden mahasiswa 2000 sebenarnya dia kita. Pokoknya seangkatan sama Yaman loh. Nah, Satria sebagai ketua prodi, Hima Prodi. Nah, saya daftar pertama ke Damkar itu 2020. Oktober kalau nggak salah, Oktober kan? September saya daftar. Nah, daftar ke Damkar itu dulu mah cuman butuh tes kesehatan, sertifikat sama ijazah. Sertifikat tuh kayak gini, kalau misalnya kita pernah ikutan di gunung teh, tapi yang bersertifikat teh anu sabulan gini, Wanadri. Ya kalau punya sertifikat Wanadri, sertifikat Basarnas itu jadi poin. Nah saya dulu masukin sertifikatnya lumayan lah, ada sertifikat gunung. Pokoknya kalau ke gunung harus ada sertifikat, masukin aja gitu kan. Di sisi lain kita harus tahu juga pengetahuan umum juga. Nah yang lebih jelasnya lagi, kita harus tahu apa itu pemadam. Nah pertama masuk pemadam, nyoba-nyoba sampai di Rawel kieu. Kan sudah habis si aya non namanya teh Parises. Atau ku tentara nu gede. Marawel kieu lah mun ka ula dirinya harus nu kieu segala mah teu kieu soreng. Damkar teh semi militer. Terus kenapa banyak yang nanya gininya, apalagi pemerhati misalnya aparatur. Contoh kenapa sih pemadam baretnya ke kanan? Pernah lihat? Baret tentara ke kanan terus polisi ke kiri. Beda itu kan, beda artinya. Cuma kalau misalnya di pemadam kan pemadam itu pasukan. Pasukan pemadam disebutnya kayak pasukan tentara. Cuman kalau yang polisinya nggak tahu. Yang baret ke kiri, ke kiri itu ya. Kalau kita ke kanan, soalnya kita kan perang. Perangnya lawan api gitu. Mungkin itulah latar belakang saya masuk ke Damkar. Ternyata semenjak lulus dari SMA, kuliah berapa semester tuh Pak sebelum di Deo? Setahun teh berarti 2 semester. Dan abis dari situ banyak banting setir ya. Dari Gojek, tukang bubur. Cuman gak naik haji. Sedih. Ya. Terus ini kan Bapak udah berapa tahun di pemadam kebakaran kira-kira? Berarti sekarang tuh hingga 4 tahun lah. 4 tahun lebih berarti, 4 tahun lebih 2 bulanan. Mungkin pertanyaan saya, pemadam kalau
saat tidak bertugas nih, yang dilakukan di pos tuh apa sih biasanya? Kalau saat tidak ada kebakaran gitu, adem ayem. Kalau di pos, Ya. kalau misalnya lagi kerja, nah kadang kan kalau misalnya kita di pos memang nyantai gitu kan. Cuma nyantainya kita kesiapsiagaan kita. Oke, siap-siap ya. Nah, jadi kalau misalnya damkar teh gaji buta, pernah dengar kan? Pernah. Mana emang gitu cina gawe teh gaji buta, sare di pos dahar modal hardolin aja, Iya. dahar modal ulin. Padahal benar gitu kan. Cuman saya sok nanya, mana baik tuh siga orang jadi pemadam. Iya. Kayak ji, orang siap kadulukna. Iya. Itu kan udah MOU sama diri sendiri. Iya. Namun misalnya ke orang kudu siap caci makian masyarakat. Pasti sering ada. Iya kan, bahkan kan kita tuh dituntut 15 menit sampai ke tujuan. Iya. Bayangkan misalnya di Patriot, ke orang di pasar Wanaraja, Benar aja. kan dicopong naweng macet, Iya. masuk suci macet gitu kan. Saleheng lah, saleheng tenon, pokoknya mah saleheng lah kalau misalnya orang-orang Garut tuh pada peka Iya. sirine, Hmm. bukan peka ambulan pemadam, bukan peka sirine aja. Iya. Soalnya kan sirine tuh sirine damkar, sirine ambulan beda. Beda. Kalau sirine damkar tuh identik dengan panjang. Panjang. Gitu. Kalau misalnya damkar Jepang, trompet ini gajah pernah Trompet gajah ngamuk, kumaha gajah ngamuk, weh gitu kan, orang mah ereke nggak eleh, weh apa kota mah eleh, apa kota mah bodak ereke nggak sirine Jepang, damkar Jepang. Mungkin kalau di masalah sirine, warga kita jarang mendengar kayak ambulan ya. Kalau masalah sirine damkar. Ya. Terus tantangan terbesar Bapak sih saat bertugas di lapangan gimana sih? Mungkin pantangan mungkinnya. Tantangan. Oke. Tantangan kita mah sesama kita juga sih. Soalnya masih banyak yang nggak mengerti lah. Ya. Apa tugas pemadam itu gitu kan. Ya kayak tadi gitu kan, taunya hardolin aja gitu kan. Yeah. Padahal kalau misalnya mereka tahu, terus misalnya ada kejadian kebakaran, harus gimana. Bahkan kan di Garut ada daerah lah ya, yang mungkin memang saya nggak bakal sebutin ya, nanti itu di balik layar. Iya. Zona merah. Zona merah. Jadi ketika damkar datang tuh, warga tuh kan harusnya tuh ngebantuin kan. Iya. Bahkan ketika kita datang, oh anjing goblok, Iya. Anjing Gotong goblok. royongnya kan ada. Pas baru datang tuh, wah tolak. Ya Pak, mungkin buat selanjutnya pertanyaan dari saya, tantangan terbesar saat bertugas Bapak di lapangan tuh apa sih? Mungkin tantangan tuh kayak pantangan mungkin ya. Ya. Mungkin dari sesama kita ya, terutama masyarakat yang mungkin memang mereka awam mungkin lah ya. Kalau misalnya kita ada kebakaran, kan mereka tuh panik lah ya. Bukannya ngebanjuran gitu kan. Jadi pantangannya tuh emang gitu kan. Mungkin di Indonesia, mungkinnya bukan di Garut aja gitu Yeah. kan. Bahkan mungkin di Garut mah ada daerah khusus lah ya, yang zona merah gitu. Zona merah. Jadi kalau misalnya ini kebakaran di sini, daerah sini, biasanya armada tuh kan bawa fighter, bawa helper, bawa danru, itu kan biasanya fighternya yang ya kalem gitu kan, nggak terbawa emosi juga, bisa ngendaliin lah ya. Cuman kalau misalnya kita berada di pos, misalnya saya kan di pos reles nih, ya iswayahna gitu lah, Mau gak mau ya? mau gak mau ya gitu kan, ilmunya kita juga ngambil di sebelumnya, maksudnya dari senior gitu kan. Mungkin pandangannya gitu dari sesama bernyawa lah. Kita tuh butuh damkar tuh waktu keadaan kayak gimana sih? Waktu keadaan kebakaran aja atau ada keadaan lain gitu kita bisa manggil damkar. Nah, damkar itu kan dulu
khususnya Damkar Garut. Jadi Damkar Garut itu sebelum saya masuk masih tahun 2000-an lah ya. Khusus penanganan kebakaran saja. Oke. Jadi sekarang ada namanya non kebakaran atau bisa disebut penyelamatan, bahasa gaulnya mah rescue. Penyelamatan. Jadi kalau misalnya contoh ada sarang tawon, ada ular di rumah, terus hal-hal yang memang tidak bisa dijangkau oleh kita, maksudnya oleh masyarakat umum, bisalah manggil damkar. Contoh misalnya kunci motor yuk masuk ke solokan. Saya pernah kejadian waktu itu di depan masjid Darul Mutakin, tahu? Darul Mutakin Yang di perempatan lampu merah. Ya. Pernah evakuasi itu. Terus evakuasi cincin. Jadi kalau misalnya cincin kita susah untuk lepas. Seret gitu kan. Itu kan kalau misalnya kita ke puskesmas atau rumah sakit, pasti pihak puskesmas atau rumah sakit itu menyerahkan ke damkar. Yeah. Soalnya kalau misalnya kekeh gitu kan, ke puskesmas atau rumah sakit ya pasti dipotong kan. Amputasi. Amputasi. Bahkan saya pernah evakuasi bayi umur 8 bulan. Ada di aplikasi sebelah lah ya. Evakuasi ya saya yang evakuasinya gitu kan, umur 8 bulan nyangkut emas. Emang kasihan gitu kan, malam-malam jam 10:30 kalau nggak salah. Jadi si bayinya tuh tua kaya gitu ya, sawawa gitu kan bahasa Sunda nama. Ya saya juga hati-hati lah ya, cuman kalau prosedur evakuasi cincin tuh kita nggak langsung evakuasi. Kita ada MOU. Ya, hitam di atas putih. Jadi bila mana ada masyarakat yang memang cincinnya nggak bisa dibuka, jadi kita nggak langsung evakuasi. Nunggu dulu si korban itu tanda tangan. Nah, soalnya kan kita namanya juga manusia kan ada human error 10% kalau nggak salah kan. Takutnya gical gitu kan, gical kan kita pakai gerindra kan. Emang tekniknya itu belum ada gitu kan. Jadi kita kalau misalnya kayak evakuasi sarang tawon tuh gak ada latihannya. Jadi langsung ke TKP. Jadi wah iya sarang tawon sanu hayang ieu. Jadi kan damkar tuh dituntut segala bisa. Kan tuh bisa teh ulah tentang percintaan. Gara-gara gitu kan. Kasar rawa nyanu gagal gitu kan, berhasil gitu. Ya di damkar mah bukan hanya kebakaran saja, bisa non kebakaran. Itu cuman jangan dipakai untuk main-main. Soalnya kan jangankan di Jakarta atau kota-kota gede kayak Bandung ataupun kota-kota gede lah ya, di Garut aja masih ada yang usil kayak nelfon, Pak kebakaran di mana misalnya, Wanaraja kan padat penduduk. Dulu mah kita kalau misalnya dapat info gitu teh langsung aja berangkat. Pokoknya Wanaraja. Nah kan kita ada radio atau pesawat tuh, heli talkie lah. Nah sebut teh HT. Cuman kan ada pemancar yang antenanya kan tinggi, bisa ngajangkau ke semua lah gitu. Jadi kan ketika kita meluncur ke TKP, bisa ini alamatnya misalnya Sucina Raja, masuk RT gini. Pas ketika datang ke TKP nggak ada, masih ada yang kayak gitu. Nah makanya sekarang SOP-nya tuh nggak gitu. Kalau misalnya ada kebakaran, kalau misalnya ada telepon fiktif lah ya, kita tuh biasanya nanya misalnya yang benarnya kayak misalnya minta nomor WA, kan bisa dilacak tuh, bisa minta alamat jelas kayak gitu. Jadi manggil damkar tuh, nah ini yang masyarakat awam belum tahu, manggil damkar itu gratis. Soalnya kita kan digajinya sama akang, saya tuh digaji Pak Akang sama Pak Yaman gitu ya.
lewat pajak. Lewat pajak. Saya kan digaji oleh masyarakat. Iya. Makanya kan 100% kita tuh hidup harus untuk masyarakat. Gitu. Dari evakuasi tadi api, sarang tawon, mungkin Bapak ular pernah? Saya tuh kalau misalnya ular, saya dulu aktif di organisasi juga. Saya resep nih gitunya organisasi luar gitulah. Jadi tidak, maksudnya lamun ormawa mah kan terstruktur gitu kan, maksudnya lebih luas gitu kan. Nah dulu mah ada namanya Parega, Pecinta Reptil Garut. Oke. Jadi ilmu saya dari situ, dari yang punya ular venom. Venom retik. Ya, yang venom itu kan yang berbisa, dari yang berbisa sampai yang nggak berbisa. Bahkan kan banyak dari kita tuh, dari apa, masyarakat awam tuh bilangnya pokoknya yang kepala segitiga berbisa, belum tentu. Belum tentu. Ya. Ular pucuk tahu? Tahu. Ular pucuk kan hijau, ini kan segitiga, Ya. itu nggak berbisa. Nah cuman saya kalau misalnya edukasi ke warga atau ke masyarakat, atau mahasiswa ataupun anak SD, anak TK, nah saya tuh sering bilang kalau misalnya semua ular itu berbisa Ya. atau berbahaya. Antisipasi. Iya, antisipasi. Soalnya banyak mungkin di Facebook atau seliweran di Facebook ataupun di Instagram, di TikTok, pernah lihat orang Indonesia yang meskipun ular kobra itu udah dipotong ya lehernya, dia gini-gini. Ya. Nah, itu kan kurangnya edukasi Edukasi. Ya. dan kurangnya kesadaran. Jadi jangan menyalahkan yang punya ilmu, Iya. salahkan dulu diri sendiri, gitu kan. Tong sagawayah lah, Iya. gitu kan. Karena nyukahan orang, cat, wah iya orang yuk. Kan warga nu awam mah, wah dia kurang, wah dia. Iya. Nah, saya pernah evakuasi khususnya di Leles Kadungora. Ya. Jadi orangnya tuh ya orang awam lah ya. Kalau misalnya tawon tuh kan tawon mah jadi hewan bukan nggak nokturnal. Nokturnal tuh kan hidupnya malam. Jadi jujurnya di Leles Kadungora mah sarang tawon teh dirungkuk ke karung. Oke. Jadi ngerasa orang wangi diseret bengkak gini kan. Kata aduh salah kata, demi kejar ding gini kan. Saya gitu aja iya kemarin sampai sekarang masih sakit. Terus iya aja, siga borok. Ya teh diseret. Tawon. Bahkan sok dicamlokan gini kan. Yeah. Itu teh jadi agresif ke tawon teh. Makanya saya mah langsung edukasi lah ya. Misalnya kalau misalnya ada sarang tawon lagi, kalau misalnya ada ular, telepon aja pemadam. Yeah. Terus sifat ular itu, kalau misalnya lihat kita si ular teh kabur. Ya. Terus fun fact-nya, ular itu rabun. Meskipun punya mata dia rabun. Oke. Gak bisa lihat. Jadi meskipun kita di sini nih ada gerakan, terus ular lihat bukan karena mata, karena lidah, karena panas. Kan kita tuh Suhu panas. suhu tubuh panas kan, jadi bisa kita gerak. Si ular kayak gini, oh yuk orang bisa ninggal yuk. Padahal kan ya, untuk masyarakat awam mungkin mata ular tuh normal, padahal enggak gitu kan. Jika kayak jadi jenis-jenis ular tuh sifat-sifat ular kayak misalnya retik, kan kebanyakan dari kita tuh yang masuk ke rumah tuh kayak ular piton, kebanyakan ular tikus tuh koros. Makanan utama king cobra. Jadi kita tuh harus was-was sebenarnya. Kalau misalnya di rumah kita ada koros, terus kita tahu nih, oh ini koros nih, sebenarnya kita harus waspada. Sebenarnya ada rantai makanannya dari Inun. King cobra gitu kan. Jadi ya sebenarnya di internet udah banyak lah ya buat baca-baca apa namanya teh, Antisipasi. contoh di sosmed yang gambarnya gitu, ada kamera di tengah, Instagram. Boleh kan aja? Boleh, aman. Ada namanya ular Indonesia atau Sioux. Show. Nah itu
jebolannya teh Kang Heru Gundul tahu? Baru gundul ya. Gurunya Panji sama Dede Inul. Ya. Dan itu teh guru utama lah. Jadi dia tuh kalau misalnya kepatuk ular berbisa harus gimana. Ya. Nah di Damkar sendiri khususnya kan di Damkar tuh ada pendidikan pemadam satu. Pemadam satu tuh khusus untuk pemadaman dini. Pemadaman ini. Misalnya ada pemadaman kita sebagai mana? Ya. Kalau pemadam 2 lebih ke rescue. Saya udah pemadam 2 alhamdulillah. Tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi kalau pemadam 2 itu khusus ke rescue-nya. Tapi abis pemadam 2 ada rescue. Ada rescue. Nah, Itu beda lagi. beda lagi. Jadi pemadam 2 tuh dasarnya aja. Contoh misalnya ini tuh botol aqua gelas. Sebelas. Udah aqua gelas aja. Nah kalau di rescue tuh ini pembuatannya gimana? Oke, lebih mendetail. Jadi detail gitu. Kalau di pemadam kebakaran. Jadi kalau misalnya sambil motivasi juga, edukasi ke masyarakat, kita lebih matang gitu. Oke. Langkah pertama seorang damkar saat saat menerima telepon gitu dari warga ada kebakaran nih Pak gitu. Yang dilakukan damkar tuh pertama kali gitu dari pos sampai tujuan tuh apa sih langkah pertama? Nah, kalau langkah pertama kita kan angkat dulu telepon nih, menanyakan alamat, terus apa yang terbakar. Kan kebanyakan kalau kemarin tuh kumanya dianalisis ya, pernah dianalisis. Jadi warga Garut tuh sering memanfaatkan, ngerti nggak? Contoh kayak lahan nih, lantai sengaja dibakar. Oke. Sengaja dibakar kan nanti mungkin ilalang ya. Itu kan jadi pupuk mungkin ya. Jadi pupuk. Disemprot ke damkar teh, dipademin kan jadi bagus deh kan. Iya. Si tanah teh. Nah kebanyakan gitu di Garut teh nyamatan kemarin teh kalau misalnya kebakaran lahan kita agak nyantai. Iya. Ya meskipun kalau misalnya lahannya di belakang rumah nih yang agak dipercepat. Nah kalau misalnya kebakaran kayak rumah kita respon time itu 15 menit. Sedangkan kita memakai APD itu harus kurang dari 2 menit. Harus siap sedia ya. Iya, jadi APD itu kan kita pakai APD tuh kalau yang Jepang lebih simpel. Oke. Yang Jepang tuh jadi kalau di damkar tuh APD buat pemadaman tuh ada khusus, Ada khusus. penyelamatan ada khusus. Nah, jadi jangan nyangka fire jacket itu anti api. Oh, beda-beda berarti ya Pak? Iya, yang nggak ada yang anti api. Oke. Jadi damkarnya bisa keduduk gitu kan. Nah, seruan jelema gitu kan kayak. Nah, di APD teh memang anti panas aja. Anti panas. Anti panas gitu. Memang helm kan full face. Helm tuh harus emang dari atas sampai bawah kita harus safety lah ya. Iya. Soalnya orang tarik nyelamatkan batur, orang jadi selamatkan ke batur. Karena jadi titik poin titik nama eta berarti sebagai rescuer ya, pemadam teh sebagai penyelamat kan yang diselamatkan ke batur, Ya. diselamatkan ke korban kan ulah gitu kan bahasa nama. Nah dari situ beres kita pakai APD, waktu dari pos atau misalnya dari markas komando, respon time itu 15 menit. 15 menit. Itu tuh paling cepat. Paling cepat. Ya makanya sekarang bayangkan aja gitu kan, damkar tuh makonya dilewes, kebakaran di Wanaraja. Ya. Saja meren kan. Kalau ngomong orang Garut nanti tarore, kalau orang Garut ngomong di Bejaan teh kakak Mike ngentah. Saya gitu kan, saya nggak tahu, bukan yang lain ngomongin saya Beja. Ya. Di setar teh kakak di Bejaan teh kakak Mike ngentah kok dulu. Padahal kan damkar teh nyelamatkeun batur gitu kan. Bahkan pernah ketika di Bejaan gitu imam manehanana bukan duduk teh. Di Bejaan kasar semua kasih. Imam maneh bukan duduk, damkar sok gitu. Tapi benar gitu kan, sisina gitu lah benar. Piawauan deh, jalan teh. Itu paling dari awal telepon, respon time, respon kita yang minimal 15 menit ke TK 65 gitu. Yang bisa dilakuin sama masyarakat gitu buat mencegah kebakaran di entah rumah atau lingkungan sekitar tuh buat mencegahnya gimana? Jadi kalau misalnya ada edukasi lah ya, khusus di bagian
bidang pencegahan. Hmm. Itu mereka mungkin ya saya tahunya gini dasarnya aja, jadi mereka tuh datang ke desa-desa Oke. nyari relawan ya Red Guard itu. Jadi sekarang Red Guard tuh diperdayakan insya Allah. Oke. Jadi Red Guard tuh contoh misalnya Kang misalnya sama Ayaman di diutus sama RW itu ikut ke desa ada Red Guard gitu. Nah nanti Akang sama Kang Yaman tuh jadi edukasi juga ke masyarakat. Iya. Makanya kenapa di Indonesia tuh khususnya di Garut ya Iya. kebanyakan kalau ada api teriak api. Oke. Saya contohin gini. Api. Nah, iya naon? Api. Iya naon? Api. Sing tarik. Bensin. Api. Sing tarik. Api. Pareum teu. Enggak. Sok cara mana kumaha? Tiu. Ditiup kan. Lamun teu di nyari titik api. Jadi kan misalnya kalau kita kebakaran kompor kan kebanyakan kan Ya, kompor padahal ulah ruang Iya. kan tinu gas nya fun fact nya Iya. gas LPG anu khusus masyarakat miskin gitu kan Iya. itu teh dirancang oleh LPG mau ngabeledag. Nah di Indonesia khususnya di Garut cina iya ngabeledug gas LPG. Iya. Saya mah wani ngadaguan misalnya ieu lah gas LPG duruk teh saya ngadaguan di dieu asli saya mah. Oke. Tah eta kan hiji edukasi lah ya Edukasi. gitu. Makanya di Indonesia khususnya Garut gitu kan kebanyakan karena itu harimau. Terus ibu-ibu gerinya sana hariman Iya. gitu kan. Nah mungkin edukasi dari saya harus gambarannya mungkin kan pemadaman api tradisional gitu teh. Tradisional. Jadi tradisional tuh kayak pakai anduk, kayak pakai karung. Iya. Kan misalnya gini, gas LPG itu kan ada selang nih. Iya. Selang tuh regulator selang masuk ke Kompor. kompornya. Kan masuk ibu-ibu teh ngurungkeun senang teh sieun geuringnya ngurungkeun kompor padahal teh tinu Tiru gas. gas teh kan lamun orang mikirna pintar gitu kan. Dicuk di rumah bodoh sih saya gitu kan. Kalau orang mikirna rasional gitu kan. Makanya kenapa di Garut mah khususnya gitu kan di Indonesia khususnya Garut kebanyakan karena itu. Jadi sieun heula ti mimiti soak. Nah, itu kan mental orang gitu kan menghadapi nu karena itu teh ada tenang. Iya. Terus juga orang misalnya kieu ditiup bisa kan Iya. ditutupan. Kita ditutupan teh menghilangkan oksigen. Oksigen. Jadi adanya api itu ada oksigen, ada benda, ada panas. Ada panas. Jadi kan, kalau 3 komponen itu tidak ada, maka api tidak akan ada. Oke. Nah ini ada benda. Hmm. Kalau nggak ada gesekan kan mau jadi api, Iya. gitu. Edukasinya. Makanya kalau misalnya ada api, terusus ya ini mah, ada api nih misalnya di regulator, contoh, gak usah takut, gak usah luas gitu kan, gak usah kaget. Bawa baju aja, kalau nggak anduk, Anduk. masukin ke air, tutup aja. Misalnya gini nih, contoh, nih gini. Nah ini teh Anduk. anduk lah ya. Tutup aja gini nih, itu aja tutup. Oke. Urai supaya oksigennya nggak ada. Iya. Kalau misalnya kita masih takut, telepon aja pemadam biar cepet. Iya. Gitu aja. Mungkin terkait edukasi ya Pak, masalah APAR mungkin nggak semua orang mengetahui cara penggunaannya juga kan. iya. Nah, pentingnya APAR di rumah, khususnya di rumah ya, apa sih? Ya gimana sih pentingnya alat pemadam kebakaran itu? Nah, Khususnya di rumah. APAR itu kan alat pemadam api ringan. Iya. Kalau yang berat tuh Dilan bobogan yang sini berat. Iya. Aduh berapa kan udah bawa ini tuh berarti udah berat pisan kan. Iya. Nah, jadi APAR itu alat pemadam api ringan. Nah, alat pemadam ini emang diharuskan ada sih. Misalnya di rumah bisa, terus di puskesmas, di bangunan-bangunan yang gede, cuman di mobil. Cuman kan di APAR itu ada yang 1 kilo, Oke. 3 kilo, 6 kilo sampai belasan kilo lah, 12 sampai berapa mungkin saya nggak tahu, cuma saya tahunya sampai 6 kilo aja.
Nah kalau yang 1 kilo itu untuk di mobil. Di mobil. Jangan gini anak. Contohnya itu yang gedung, pakai apar yang mobil. Kan masuk akal gitu kan. Kalau gede gitu kan. Nah minimal apar yang 3 kilo minimal. Nah, terus si apar itu kan ada masa apa namanya, masa kadaluarsa lah. Soalnya kan bedak. Oh bedak ya. Tepung. Tepung. Cuman tepung khusus saya nggak tahu kan namanya, udah bahasa Inggris. Yeah. Saya bodoh bahasa Inggris mah. Jadi khusus gitu kan si serbuk nate. Nah jadi si apar teh kalau misalnya kita sering apa namanya ngebolak-balikin gitunya, non sebut nate. Kocok. Dikocok gitu, dirawat lahnya, dirawat umurnya 2 tahunan lah. Oh 2 tahun. Atau enggak 1 tahun 5 bulanan gitu apar teh. Terus untuk pemakaian apar, karena kan aparnya nggak ada, Yeah. mungkin adalah apa namanya cara menggunakan apar di internet. Yeah. Banyak Gitu. gitu. Bapak sebagai seorang pemadam kebakaran pasti tugasnya kan sangat beresiko gitu. Gimana sih kayak ngejaga kesehatan mental sama fisiknya gitu? Apalagi masalahnya api kan, mental harus kuat nih. Sama fisik 24 jam harus standby kan? Iya. Fisik harus kuat. Gimana tuh cara jaga itu? Kalau menjaga mental mah kan itu mah ke pribadi masing-masing lah. Oke. Kalau saya mah kan ngejaganya tuh kayak olahraga. Saya kan sering apa main bola gitu kan. Kalau saya sendiri kan beda orang-orang lain gitu kan, ada yang nonton segala rupa gitu kan untuk ngetes mental mah. Terus kita juga harus mengetahui sana teh panas atau enggak gitu kan. Kalau misalnya orang berpikir sana teh tiis ya kasar lama kan kudu parem. Ya itulah salah satunya gitu kan. Bahkan kan banyak oke anu misalnya ngetes gitu teh aku nyantai. Si dongdar gitu kan atau kuah gitu sih tesnya itu namanya. Mungkin Bapak punya pesan buat anak muda terutama ya yang mungkin tertarik menjadi pemadam kebakaran. Apa pesannya? Kalau jadi pemadam kebakaran itu yang paling utama kita harus kebal, bukan kebal di kadek. Nah KBG di kadek mah anggar getian. Kebal tuh dalam artian kita harus bisa menerima cacian masyarakat. Kita harus apa namanya bisa berbeda pendapat lah ya. Harus memposisikan diri gitu kan. Terus juga kalau jadi pemadam kebakaran itu gak usah malu, terutama itu, dan apa ya, taat aturan juga sih. Taat aturan. Terus percaya jadi pemadam teh orang bisa jadi pemadam gitu aja. Harapan Bapak mungkin untuk beberapa tahun ke depan untuk profesi damkar, harapannya apa? Harapannya sebagaimana slogan kita, jaya aja. Meskipun motonya pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Gitu. Damkar mah. Mungkin pertanyaan dari saya, beberapa pertanyaan dari saya sudah habis ya Pak. Terima kasih sudah datang ke kampus masyarakat. Mungkin bisa lain kali Bapak datang lagi ke sini buat kopi-kopi. Aman lah, buat materi juga ayo. Ya, Bapak sedikit edukasi mungkin ya. Terima kasih buat masyarakat udah mau nonton sampai habis dan tunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih.